Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Amsuri dengan NPM 2023 10159. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu sumber-sumber pembiayaan internasional. Nah teman-teman, perlu kita ketahui apa sih pembiayaan internasional? Nah, pembiayaan internasional adalah proses untuk mendapatkan dana dari luar negeri yang bisa digunakan oleh negara, perusahaan multinasional, atau lembaga keuangan untuk berbagai kebutuhan ekonomi global. Misalnya, perusahaan bisa meminjam uang dari bank asing, menerbitkan obligasi internasional, atau menarik investasi langsung. Disebut juga FDI. Tujuannya bisa untuk membangun infrastruktur, ekspansi bisnis, atau mendukung stabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan melihat studi kasus dari perusahaan teknologi XYZ yang berbasis di Amerika Serikat. XYZ ini ingin memperluas pasar ke Asia Tenggara. Karena butuh dana besar, perusahaan memilih untuk menerbitkan obligasi internasional dalam mata uang lokal negara-negara tujuan. Ini strategi yang cukup umum di kalangan perusahaan besar. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang jadi pertimbangan XYZ adalah: 1. Bahwa pasar Asia Tenggara punya potensi pertumbuhan besar. 2. Suku bunga di negara target relatif stabil. 3. Pasar obligasi di negara tersebut cukup liquid. Artinya, obligasi bisa dengan mudah dibeli dan dijual. Dan yang terakhir, XYZ sudah melakukan lindung nilai atau hedging untuk mengatasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang pertama, yaitu apa kelebihan dan risiko obligasi internasional dibanding pembiayaan domestik. Nah, obligasi internasional memberi akses ke dana global dan bisa menghindari risiko konversi mata uang lokal. Tapi di sisi lain, ada risiko fluktuasi kurs, peraturan asing yang kompleks, serta biaya penerbitan yang cukup tinggi. Namun, untuk perusahaan besar seperti XYZ, manfaat jangka panjang biasanya lebih besar dari risikonya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana perusahaan XYZ menganalisis dan memitigasinya. Nah, XYZ perlu mengukur berapa besar pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap kewajiban mereka. Setelah itu, mereka bisa gunakan alat lindung nilai seperti forward contract dan swap. Perusahaan juga harus memantau pasar dan membuat simulasi seandainya nilai tukar jatuh, supaya bisa siap mengambil langkah yang tepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ekspansi ke Asia Tenggara bisa menaikkan nilai perusahaan. Nah, dengan ekspansi ke Asia Tenggara, XYZ bisa menjangkau konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Sama dengan akses pasar baru, sama dengan pendapatan baru. Terus, diverifikasi wilayah operasi juga membuat mereka lebih tahan terhadap krisis lokal. Selain itu, investor akan melihat XYZ sebagai perusahaan global yang potensial, sehingga nilai saham bisa meningkat. Nah, teman-teman, dari studi kasus XYZ memperlihatkan pentingnya strategi pembiayaan internasional. Keputusan menerbitkan obligasi internasional perlu analisis menyeluruh. Risiko mata uang harus dikelola dengan tepat, dan ekspansi global bisa meningkat daya saing dan nilai perusahaan. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.